warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim Al-Islah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini teriring sholawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf karena tidak bisa dihindari. Jadi rencananya manusia itu ya tetap rencana manusia. Allah punya kehendak lain. Sedikit saya sampaikan, awalnya saya ingin antar anak atau suruh langsung bablas ke sini, tapi di tengah jalan disuruh jemput anak lagi pulang ke pondok. Akhirnya harus molor di jalan macet. Saya sudah sampaikan Pak Abu Hanifah, Solo Taruman itu potensi macet, tapi yang karena macet malah saya sendiri. Udah jam 8 ke atas itu sudah kayak puncak Pak, di mobil rapat sudah, sehingga saya baru jam 10 itu sudah jalannya 80-90. Gak tahu ya dilanggar robo. Tapi alhamdulillah ala kulli hal saya bisa bertemu dengan anggota Majelis Al-Islah yang sudah lama. Di antaranya saya banyak yang kenal, kecuali Mas Salman, Pak Yati, yang lainnya mungkin Pak Marti gitu ya, masih kenal. Yang lainnya mungkin agak-agak setengah-setengah kenal ya, terutama yang muda-muda, karena sudah lama saya tidak aktif di Al-Islah. Saya mengguru sama Ustaz Ahmadiyah, jadi ini beliau guru saya santrinya, sehingga sejak tahun 2004 saya masuk gua Iskarimah. Saya keluar karena masih harus belajar Iqra, jadi belajar ngaji sama beliau. Jadi di sini banyak ustaz, tapi karena kesibukan, jadi saya melu-melu disibuki gitu. Saya kan pengajar, pengangguran, sok banyak acara. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan sedikit apa yang saya sampaikan. Ini nguyai segoro, hanya mengingatkan saja. Nikmatan maqbulun katsiran dan nas as-sihhatu wal faragh. Maka kesehatan yang diberikan Allah kepada kita ini, saya belajar kepada diri saya sendiri. Allah sudah berikan saya umur 61. Itu alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan. Beliau ini ngajak saya sering, kalau ada santri yang mau daki, saya suruh ngajari Pak. Saya sering ngajari, dan itu salah satu hobi saya. Jadi sampai hari ini insyaallah mendaki itu susah ditinggalkan. Maka ini menjadi salah satu syukuran nikmat ya, Allah masih berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kita. Maka amanah ini penting. Waktunya longgar, waktu longgar itu relatif. Daerah dilonggar ke orang longgar, wong gawe ki ora nyantai. Besok pagi sudah menunggu Pak, pekerjaan yang mau diselesaikan. Panjana mau list pekerjaan, nggak ada habisnya. Maka kesempatan waktu itu tidak bisa ditunggu Pak. Nek kudu disempatkan. Itu loh masalah. Kita ini kan kadang nunggu waktu sempat, nggak ada waktu sempat. Kecuali Sabtu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau ditunggu nggak tunggu pasti akan datang. Maka panggilan itu ada 3. Panggilan Allah, panggilan ke Baitullah, yang ketiga panggilan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Panggilan adzan insya Allah kita tertib, mudah-mudahan lah kita tertib. Begitu adzan semua kita tinggalkan. Panggilan Baitullah insya Allah lah, mudah-mudahan yang belum haji, belum umrah, Allah segala panggil ke Baitullah. Allahumma amin. Panggilan ketiga ini panggilan sholat bisa dinyang Pak. Nek loro orang yang masjid rapopo, kecuali syariah.
Panggilan Baitullah nggak mampu masih minta tolong kepada Allah. Tapi kalau udah panggilan terakhir nggak bisa dinyapa. Dan itu nggak ada pemberitahuan WA sebelumnya, malaikat nggak ada. Nong saya mas fajar besok jam 9 menora nggak ada. Kapanpun, dimanapun, di saat apapun kita longgar atau nggak longgar, sudah malaikat itu sudah punya jadwal, nggak mungkin keliru, nggak mungkin keliru. Kecuali jangan ikuti Mama Kufron yang sekarang baru viral. Aneh-aneh memang. Sekarang ini orang-orang aneh di Indonesia itu laku keras karena dananya gede. Jangan pengen punya duit banyak cepat, ya aneh-aneh aja. Nanti kan banyak pengikutnya, dananya gede. Dan ini biasanya muncul kalau sudah mulai ada isu-isu yang menutupi isu korupsi, isu ketutup dengan adanya Mama Kufron itu hilang. Umat Islam disibukkan dengan itu semua, habis waktu itu. Maka kita tetap harus istiqomah. Kesempatan umur yang diberikan Allah kepada kita ini nggak banyak, nggak luas, nggak panjang. Kesehatan yang diberikan Allah kepada kita itu juga relatif. Kalau sudah namanya sehat itu, uang itu nggak ada harganya. Uang itu nggak ada. Mobil mewah sudah nggak bisa dinikmati. Rumah besar sudah nggak bisa ditempati karena sakit. Makan apa saja dulunya bisa, sekarang apa-apa nggak bisa. Itu karena kesehatan. Maka kemarin saya dengan beliau ini nimbang berat badan yang ada aplikasinya, langsung ketemu berat badan, umur saya dan seterusnya ketemu. Alhamdulillah saya hijau semua. Beliau mulai deg-degan karena merah semua rambutnya. Dan mulai sekarang beliau diet, turun berapa kilo? 6 kilo, 7 kilo dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Gara-gara ada dokter yang menyarankan antum harus mengurangi, bahkan menghilangkan, jangan makan nasi. Udah berapa bulan nggak makan nasi? Sebulan nggak makan nasi. Makanya sayur, jadi menghindari karbo, hilangi gula, manis-manisan. Ini beliau. Kesehatan itu ternyata mahal dan harus betul-betul niat betul. Saya sejak dulu berat badan, jadi kan berat badan sekarang berat 86 dulu 93 turun. Saya dari dulu cuma 55 56. Nggak pernah istiqomah. Karena makanannya nggak pernah banyak. Makan cuma 1,5 entong selesai. Itu kalau udah kebanyakan langsung ke belakang. Jadi sinyal sudah begitu. Nah ini kesehatan Pak. Jadi panjenengan yang sudah mulai 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, pola makannya dijaga, kemudian olahraganya harus tetap bergerak Pak. Sekalipun yang paling murah dan paling gampang jalan kaki. Ya. Saya dapat informasi dari Pak Dr. Zulfat Irfan. Menurut WHO, ini WHO yang internasional, orang itu normal jalan kaki minimal sehari itu 3,5 kilo Pak. Sehari, ya, normal. Kalau pengen sehat, normal itu 10.000 feet, 10.000 1 feet itu setengah apa namanya, setengah 30 cm, setengah meter lah. Jadi kalau 10 feet dibagi 3 kan 3.300 ya, meter, berarti kan 3,5 kilo kira-kira. 1 hari 5 kali sholat dibagi 5, 3.000 berarti kan 600 meter. 600 meter kalau bolak-balik, jangan minimal balik pergi ke masjid 300, balik 300. Jadi kalau masjidnya itu di Samudra, muter dulu Pak. 300, nanti balik muter lagi 300, sudah 600. Itu kalau mau sehat. Kalau mau sehat. Jadi saya sudah usaha setiap waktu subuh sholat, maka di sini saya jarang mau pakai motor. Beliau naik motor enggak, saya pilih jalan. Karena di masjid naik turun itu sudah lumayan, jalan kaki, nyebrang jalan kaki, ke sana idarah jalan kaki. Karena itu modal. Jalan kaki itu paling murah dan paling gampang. Gak perlu biaya mahal, gak usah. Maka ini tolong dirutinkan jalan kaki. Ya, jalan kaki itu penting. Mana ada jalan kaki suruh bayar, kan gak ada. Jadi kan keliling tawaf aja rumah 7 kali. Itu sudah modal. Ke masjid jalan kaki, jangan pakai motor Pak. Motor itu mari nggak sehat.
manja Pak. Kakinya itu nanti sendinya mulai kaku kalau sudah begitu. Jadi kan silong ini kan mulai sambat. Iya. Saja menulis kaku-kaku. Kenapa? Karena malas gerak. Betul, betul. Jadi saya kan sudah terbiasa sebulan tidak daki itu rasanya sikilnya jejak-jejak waktu ini harus jalan. Karena itu sudah dirutinkan, harus jalan kaki. Kalau enggak ya jalan kaki colong madu keliling 7 kali itu selesai. Karena itu kebutuhan Pak. Jangan dianggap sebagai kewajiban. Kebutuhan itu lain Pak. Kalau kewajiban terpaksa, tapi kalau udah kebutuhan jenengan kepaksa meluangkan waktu. Karena saya butuh sehat, butuh gerak, butuh supaya energinya, metabolismenya itu sehat. Nah, kesempatan dan kesehatan ini mahal. Maka jamaah sekalian, panjenengan termasuk yang dipilih Allah untuk bisa sampai bis karima. Kemudian ya alhamdulillah naik bis itu. Naik bis. Nanti kalau setelah ini ada olahraga, tolong itu dimanfaatkan betul. Makanya Rasulullah itu ada 3 olahraga yang disarankan: renang, naik kuda, dan memanah. Itu gerak semua Pak. Fokus mata, gerak semuanya, semua badan itu gerak. Apalagi naik kuda. Saya dengan beliau ini pernah belajar naik kuda, tapi sama pelatihnya didiskualifikasi karena nggak rutin. Saking sibuknya nggak rutin, jadwalnya didiskualifikasi. Sudah cari tempat lain dan jadwal lain. Memanah salah masih rutin. Ya. Kemudian jalan kaki, berenang ya sekali-sekali, walaupun itu berat. Tapi yang paling murah itu adalah jalan kaki. Rasulullah jalan kakinya, panjenengan tahu standarnya jalan kakinya Rasulullah itu ora leda-lede, tapi ya nggak cepat. Nanti jenengan buka sirahnya atau buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang bagaimana standarnya jalan Rasulullah. Sekali jalan 1 langkah itu hampir 1 meter Pak. 1 langkah itu hampir 1 meter. Kira-kira kalau kita ya 70 cm, 1 langkah dong. Jadi kalau 1 langkah standar saya pernah ukur Pak, seperti itu. Dalam waktu 1 jam manusia normal kalau mengikuti standar Rasulullah itu bisa 4 kilo Pak. 1 jam standarnya bisa menempuh 4 kilo. Nah itu kalau panjangnya lebih dari itu berarti kecepatan. Kalau kurang dari itu berarti rotolita. Kira-kira 4 kilo 1 jam bisa menempuh itu sudah bagus. Nah ini menjadi olahraga yang murah. Itu saja yang bisa sampaikan, nambahi saja. Kebanyakan yang uyai sepuluh. Demikian, mohon maaf apa yang saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Kalau ada benarnya mudah-mudahan Allah bisa menambahkan wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.